Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilat Hasran dengan NIM 452209 1215. Di sini saya akan memberikan tugas metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Alim. Materinya yaitu konsep dasar penelitian kuantitatif. Penelitian, adapun hakikat penelitian. Penelitian atau penyelidikan digunakan sebagai padanan kata research yang berasal dari bahasa Prancis kuno research atau research yang merupakan penggabungan kata re yang berarti kembali atau berulang-ulang dan search yang berarti mencari, menjelajahi, dan menemukan. Jadi secara harfiah, arti dari kata research adalah menemukan kembali. Penelitian berarti mencari, menjelajahi, dan menemukan kembali secara berulang-ulang. Penemuan secara berulang-ulang dilakukan untuk membangun sebuah aturan generalisasi, memvalidasi, atau menguji teori yang sudah ada. Upaya ini dilakukan secara progresif. Penemuan makna kembali berarti penelitian yang dilakukan bersifat ex post facto, yaitu membedah, mengangkat, dan merekonstruksi fenomena yang sudah ada yang masih tersembunyi. Penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dilaksanakan guna menemukan sesuatu yang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, didukung oleh data empiris yang kemudian menarik kesimpulan yang didasarkan pada metode yang digunakan. Sebuah penelitian melibatkan banyak hal yang saling terkait dan membentuk sebuah siklus yang harus dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu hakikat penelitian dan pengetahuan atau nature of research and knowledge. Hakikat penelitian dan pengetahuan merupakan keterkaitan dari beberapa aspek yang berupa pengetahuan sebagai objek formal, mata rantai yang memperlihatkan sebuah paradigma, kriteria penelitian yang memperlihatkan validasi internal dan eksternal, serta kemampuan untuk mengoptimalkan dan keterbatasan kendala. Kedua, metode penelitian atau metode of research. Penguasaan metode dalam penelitian sangat penting mengingat banyaknya variasi dalam penelitian yang harus disesuaikan. Beberapa metode yang digunakan, di antaranya yang pertama yaitu basic methods atau kualitatif, survei, dan eksperimental, serta dua refined metode atau sejarah, evaluasi, dan metode-metode lain. Ketiga, keterampilan dan alat penelitian atau skill and tools of research. Keterampilan dan alat penelitian terdiri atas menemukan masalah, kajian pustaka, sampel, analisis konseptual, statistik, dan pengukuran. Digunakan sesuai dengan metode penelitian, artinya alat-alat tersebut bergantung kepada penggunaan atau pendekatan metode. Sini ada fungsi penelitian. Sebagian orang berpendapat bahwa penelitian tidak perlu dilakukan di negara-negara berkembang atau negara-negara terbelakang karena untuk mencakupi kebutuhan primer penduduknya saja mereka sudah cukup pusing. Pernyataan ini didasari oleh pendapat bahwa yang pertama, hasil-hasil penelitian di negara maju dapat diimpor dan diterapkan di negara-negara berkembang dan terbelakang. Serta kedua, negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang tidak mempunyai dana serta tenaga ahli yang cukup untuk melaksanakan penelitian. Di sini ada fungsi sebuah penelitian dapat dilihat pada jenis penelitian yang dilakukan. Secara garis besar, penelitian berfungsi ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media perkembangan ilmu pengetahuan atau disebut fungsi development. Melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada.
Kedua, fungsi penjajakan. Nah, fungsi ini juga disebut dengan fungsi eksploratif. Nah, maksudnya bahwa penelitian berfungsi untuk menemukan sesuatu yang belum ada. Ketiga, fungsi pengujian. Nah, fungsi pengujian ini disebut sebagai fungsi verifikatif. Nah, maksud dari penelitian ini tuh berfungsi untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Nah, yang terakhir, membantu manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan sekitarnya, yang bersifat kompleks dan saling berkait. Yang pertama, adapun fungsi penelitian diuraikan dalam sudut pandang dan aspek penelitian. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Sini ada 3. Yang pertama yaitu penelitian dasar atau basic research. Bidang pengetahuan sosial termasuk hasil penelitian bidang pendidikan ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu pertama dapat memperkuat, mengubah, atau menolak hasil temuan dari paradigma lama, dan yang kedua, hasil penelitian yang baru menghasilkan sesuatu yang memperkuat, membedakan, atau bertentangan dengan hasil penelitian yang lama. Nah, kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan berkenan dengan kenyataan praktis penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kemampuan nyata. Yang ketiga, penelitian evaluatif. Di sini penelitian ini difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Kedua, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Ada 4. Yang pertama, penelitian deskriptif, yang dimana berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Kedua, penelitian prediktif, yang dimana untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Yang ketiga, penelitian imperatif, ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, ataupun pelaksanaan suatu program. Dan yang terakhir, penelitian eksplanatif, yang ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena dan variabel. Nah, di sini juga ada proses penelitian, di mana peneliti sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan serta-merta, selain karena hasilnya diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebuah penelitian harus melalui sebuah proses panjang. Model penelitian klasik umumnya dimulai dengan sebuah teori menghasilkan hipotesis, menguji hipotesis, dan menafsirkan hasil penelitian. Proses penelitian ini digambarkan bersifat siklus tidak linier. Adapun 8 langkah-langkah sistematis yang menjadi 10 tahapan dalam proses penelitian yang didasarkan pada pendapat Russell Vernon, yaitu yang pertama yaitu menemukan topik. Menemukan topik penelitian yang akan diambil bukanlah perkara yang mudah, sekaligus bukan perkara yang sulit. Sebuah penelitian yang bukan pesanan atau berhadapan pada penelusuran atau eksplorasi sumber topik penelitian. Aktivitas fenomenal, eksplorasi sumber topik dan masalah penelitian dapat dilakukan di lembaga riset, pada perguruan tinggi, instansi negeri maupun swasta. Selain itu, topik juga dapat diperoleh dengan berbagai diskusi dengan orang-orang tertentu seperti calon sponsor, calon konsultan atau calon pembimbing, dan teman sejawat. Sini ada pertimbangan objektif. Nah, suatu masalah dikatakan berkualitas apabila masalah tersebut memiliki yang pertama, nilai penemuan yang tinggi, kedua, masalah tersebut adalah masalah yang sering dirasakan oleh kebanyakan orang dalam suatu masyarakat. Nah, yang ketiga, bisa jadi penelitian suatu masalah bukan pengulangan dari apa yang diteliti oleh orang lain. Yang keempat, masalah yang diteliti memiliki referensi teoritis yang jelas. Adapun pertimbangan subjektif, yang pertama, apakah masalah tersebut benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau tidak. Kedua, keahlian dan kedisiplinan ilmu penelitian disesuaikan dengan masalah tersebut.
atau tidak. Yang ketiga, penelitian memiliki kemampuan teoritis terhadap masalah yang akan diteliti atau tidak. Yang keempat, apakah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang kelima, apakah cukup waktu apabila penelitian tersebut dilaksanakan. Yang keenam, apakah biaya peneliti ditanggung oleh peneliti atau tidak. Dan yang terakhir, apakah alasan politik atau situasional masyarakat akan menyambut baik masalah tersebut atau tidak apabila dilakukan penelitian. Kelima, pengkajian pustaka. Penelitian memiliki tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum, menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkup pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan penelitian dibutuhkan sumber-sumber pengetahuan yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, merumuskan masalah penelitian. Di sini, penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Oleh karena itu, peneliti harus berangkat dari sebuah masalah. Itu berarti menentukan masalah merupakan langkah awal kegiatan penelitian. Di antara cara yang dilakukan untuk menentukan masalah adalah mempermasalahkan sesuatu. Yang keempat, merumuskan desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Pengertian desain penelitian dalam arti luas mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, perumusan hipotesis, operasionalisis hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data. Yang kelima, menyusun instrumen penelitian. Instrumen magang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Yang keenam, menentukan populasi dan sampel. Di sini ada populasi. Nah, populasi secara sederhana diartikan sebagai keseluruhan data yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Yang ketujuh, menulis proposal penelitian. Lodico, Spaulding, dan Vogel menyatakan bahwa menulis sebuah proposal penelitian merupakan langkah awal dalam melakukan dan mempublikasikan sebuah penelitian. Yang kedelapan, mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam kegiatan peneliti karena tujuan utamanya penelitian mendapatkan data. Yang kesembilan, menganalisis dan menyajikan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Dan terakhir, menulis laporan penelitian. Menurut Mentens dan Meisch-Lungin, peneliti memiliki sejumlah pilihan untuk melaporkan penelitian mereka, seperti memo, presentasi pada seminar, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Adapun klasifikasi penelitian. Yang pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Kedua, klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Yang ketiga, klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Yang keempat, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Yang kelima, klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Yang keenam, klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Yang ketujuh, klasifikasi penelitian berdasarkan instrumen. Cara pengumpulan data yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian survei dan penelitian non-survei. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.